Hai, perkenalkan nama saya Faiza Bisangatatil Ukhromiyah dari Prodi Manajemen, NIM 02301054. Kali ini saya akan membahas tentang permintaan uang, penawaran uang, dan penentuan suku bunga. Permintaan uang adalah sejumlah uang yang ingin dipegang sebagai harta tunai. Jadi, pada dasarnya memiliki arti sebagai suatu keinginan masyarakat untuk mewujudkan bagian tertentu dari pendapatannya dalam bentuk uang kas, atau bisa pula diartikan sebagai kebutuhan masyarakat akan uang tunai. Adapun besarnya permintaan uang itu pasti tidak datang dengan sendirinya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya permintaan uang. Nah, beberapa faktor tersebut diantaranya yang pertama yaitu kekayaan masyarakat. Ketika kekayaan seseorang itu meningkat, maka jumlah permintaan uang juga ikut meningkat karena kebutuhan orang tersebut bertambah, seperti bertambahnya biaya perawatan rumah karena rumahnya semakin mewah. Kemudian biaya kebersihan juga ikut naik, biaya keamanan juga naik, biaya listrik pun juga ikut naik. Nah, hal itu memicu kenaikan terhadap jumlah permintaan uang. Yang kedua yaitu tingkat harga. Ketika harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap uang juga ikut naik, karena seseorang itu membutuhkan dana yang lebih untuk membayar kenaikan atas harga barang tersebut. Contohnya, ketika puasa menjelang Lebaran dan harga-harga sembako naik. Nah, pada saat seperti itu, seseorang biasanya membutuhkan jumlah uang yang lebih banyak untuk membayar harga-harga barang yang naik. Biasanya, pada saat tersebut permintaan terhadap uang juga ikut naik. Yang ketiga yaitu tersedianya fasilitas kredit. Ketika fasilitas kredit itu dipermudah bunganya, diperendah syarat-syaratnya dipermudah, maka seseorang tertarik untuk meminjam uang karena dia merasa mampu untuk mengembalikannya. Sehingga ketika fasilitas kredit itu dipermudah, maka jumlah permintaan terhadap uang juga ikut naik. Kemudian yang keempat adalah sistem pembayaran yang berlaku. Dengan dipermudahkannya sistem pembayaran, misalnya ketika membeli suatu barang itu bisa menggunakan kartu kredit, atau kemudahan dalam mengangsur ketika membeli menggunakan sistem kredit angsuran dipermudah, maka keputusan seseorang dalam melakukan pembelian itu semakin besar peluangnya. Hal ini akan memicu peningkatan terhadap permintaan uang. Yang kelima yaitu kepastian tentang pendapatan yang diharapkan. Jika seseorang memiliki pendapatan yang tidak pasti, maka dia cenderung akan mengurangi konsumsi atau bahkan menyeleksi tingkat konsumsinya, mengurangi pengeluaran yang benar-benar tidak dibutuhkan. Itu tidak akan ditulis di dalam listnya. Tetapi ketika pendapatan seseorang itu memiliki kepastian, maka biasanya permintaan uang itu akan naik. Contohnya, ketika ada kabar bahwa THR akan cair. Nah, maka permintaan terhadap uang itu akan naik karena kebutuhan untuk belanja akan dinaikkan. Dia beranggapan bahwa pendapatannya akan naik dengan pasti di bulan atau minggu depan. Selanjutnya, grafik permintaan uang, di mana masyarakat memegang uang dengan tujuan untuk mempermudah kegiatan transaksi sehari-hari. Contohnya, kalau kamu ingin membeli pensil di koperasi, bayarnya harus menggunakan uang cash atau transaksi jual beli. Setelah kita pelajari tentang permintaan uang tadi, sekarang kita pelajari tentang penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang ada dan siap beredar untuk keperluan transaksi bagi masyarakat pada wilayah dan waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang yaitu 1. Kebijakan moneter, yang kedua pendapatan, yang ketiga nilai tukar rupiah. Contoh kasus penawaran uang yaitu ketika Bank Indonesia melakukan operasi pasar terbuka dengan membeli surat berharga pemerintah. Hal ini
akan meningkatkan jumlah uang beredar di masyarakat. Dalam grafik dapat digambarkan sebagai berikut. Garis vertikal menunjukkan tingkat suku bunga dan garis horizontal menunjukkan jumlah uang yang beredar. Awalnya, kurva penawaran uang berada di posisi MS0 yang menunjukkan jumlah uang beredar awal di masyarakat ketika Bank Indonesia melakukan pembelian surat berharga pemerintah. Jumlah uang beredar di masyarakat meningkat. Hal ini dapat menyebabkan kurva penawaran uang bergeser ke kanan menjadi MS1. Pergeseran kurva penawaran uang ke kanan dari MS0 ke MS1 menunjukkan bahwa pada tingkat suku bunga yang sama, jumlah uang beredar di masyarakat meningkat. Dengan meningkatnya jumlah uang beredar, tingkat suku bunga cenderung akan turun. Hal ini dapat dilihat dari pergeseran titik keseimbangan dari titik E0 ke E1. Jadi, melalui operasi pasar terbuka, Bank Indonesia dapat meningkatkan jumlah uang beredar di masyarakat, yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat suku bunga ini. Merupakan salah satu contoh kebijakan moneter yang dapat dilakukan oleh bank sentral untuk memengaruhi kondisi perekonomian. Selanjutnya, penentuan suku bunga yang telah diterangkan menurut para ahli-ahli ekonomi klasik. Suku bunga ditentukan oleh penawaran tabungan dan permintaan dana untuk investasi. Pandangan ini sangat berbeda dengan pandangan Keynes. Dalam teori Keynes, suatu bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Dalam gambar tersebut ditunjukkan grafik suku bunga dalam ekonomi, ditentukan oleh keseimbangan dalam permintaan dan penawaran uang. Asumsikan pada mulanya jumlah penawaran uang adalah MS. Kurva ini bersilang dengan kurva MD pada E0, dan ini berarti bahwa suku bunga adalah R0. Seterusnya asumsikan pula penawaran uang bertambah dan menjadi MS. Kurva ini bersilang dan MD di E1, dan ini berarti suku bunga turun menjadi R1. Contoh ini menunjukkan bahwa perubahan-perubahan dalam penawaran uang akan mempengaruhi suku bunga.